Bab 490 Keke keluar. Hewan kecil seputih salju yang sedang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, kepala terangkat tinggi ke langit, mengenakan kacamata hitam, dan memegang sedotan di mulutnya benar-benar menarik perhatian. Ditambah dengan kata-kata itu, membuat orang merasa tidak bisa berkata apa-apa. Wu Xin ingin sekali menamparnya hingga dia begitu marah hingga dia melompat-lompat di saluran ruang waktu. Xiao Chen sudah tertegun. Ini jelas bukan Keke. Gayanya berbeda. Terlebih lagi, dia sudah menebak dari kata-kata Wu Xin bahwa identitas binatang kecil yang keren ini mengejutkan. Sepertinya, ayah Keke yang luar biasa. Meski diduga sebagai ayah Keke, makhluk seputih salju di hadapannya tidak jauh lebih tua dari Keke dan masih sangat muda. Xiao Chen tiba-tiba menyadari. Tidak heran Wu Xin mengatakan sebelumnya bahwa dia akan berurusan dengan harta orang itu. Jelaslah bahwa harta karun itu adalah Keke, dan dia juga dipukuli. Ini benar-benar kelanjutan dari tradisi yang sama. Tulisan tangan Keke dan binatang kecil keren ini benar-benar sama bengkoknya. Secara keseluruhan, Keke jauh lebih cantik, dan ayahnya sangat berbeda. Binatang kecil seputih salju di seberangnya terus bergerak sejajar dengan Xiao Chen dan yang lainnya, yang mana sangat merangsang tanda bela diri dan menyebabkan emosinya berfluktuasi hebat. Seolah-olah dia telah meminum obat yang salah, tubuh penipu tua itu bergetar tak henti-hentinya, dan dia tidak sabar untuk bergegas menemui binatang kecil yang keren itu untuk pertempuran yang menentukan. Penipu itu benar-benar pecundang. Kalau dia tahu kalau kakek tua Wu disiksa seperti itu, dia pasti akan sangat marah di akhirat. Tepat saat itu, binatang kecil yang keren itu berbicara lagi. Walaupun kata-kata itu membuat dahi Wu Xin penuh dengan garis-garis hitam, dia memaksakan diri untuk menahannya karena dia ingin mendengar apa yang akan terjadi. Akan tetapi, binatang kecil yang keren itu tidak berbicara lagi selama setengah hari berikutnya, hanya berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan menatap ke langit. Akeong tanda pagar Akeong persen, teruslah bicara. Wu Xin sangat marah. Sulit untuk menemukan lawan yang dapat menyaingiku bahkan setelah menjelajah zaman. Itu semua karena aku terlalu berbakat. Sayangnya, tidak ada yang dapat kulakukan. Mendengar binatang kecil yang keren itu berbicara lagi, tetapi karena begitu narsisnya, tanda seni bela diri itu terasa seperti menjadi gila. Akan tetapi, betapapun besarnya rasa kesal yang dimilikinya, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Binatang kecil yang keren itu, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, kepala terangkat tinggi, dan sebatang jerami di mulutnya, tiba-tiba melaju kencang dan melesat maju, menghilang dalam sekejap mata. Baiki sungguh jujur. Pada saat kritis ini, dia memberikan pukulan lain kepada Wu Ziyinji dan berkata, "Penipu senior, tampaknya pemujaanmu terhadap binatang kecil yang menentang surga itu tidak sia-sia." Apa yang kau bicarakan?" Wu Ziyinji saat itu sangat marah dan meledak total. Dia meraih Baiki dan ingin segera mencabik-cabiknya. Itulah kenyataannya. Jika kita bergerak maju seiring dengan itu, kemungkinan besar kita akan menemukan jalan keluar. Baiki bernalar dan berkata dengan sangat serius, meskipun kita terpisah darinya oleh tahun-tahun yang tak berujung dan waktu memiliki variabel yang tak terbatas, ruang adalah konstan. Kita pasti akan menemukan jalan keluar jika kita mengikuti jalan yang telah diambilnya. Apa yang dikatakan Baiki masuk akal, tetapi dalam ruang dan waktu yang kacau ini, masih terlalu banyak variabel, dan sulit untuk benar-benar memastikan apakah metode ini efektif. Tetapi sekarang mereka tidak punya pilihan lain selain mencobanya. Demi mencapai tujuan itu, Mark of Martial Arts berupaya sekuat tenaga untuk mempercepat lajunya, dan secara mengejutkan,
mereka bertemu lagi dengan binatang kecil nan keren itu tak lama kemudian, yang masih berkeliaran di jalan sejajar dengan mereka. Dengan cara ini, setelah terbang selama 7 atau 8 hari, binatang kecil itu akhirnya menghilang sepenuhnya. Tampak seolah-olah telah melewati tirai air, hanya meninggalkan sedikit riak di ruang tersebut. Butuh waktu 2 bulan penuh bagi Mark of Martial Arts untuk akhirnya menerobos ruang dan mendekati area itu. Setelah itu, ia membombardir tempat hilangnya binatang kecil itu setiap hari, dengan harapan dapat membuka pintu keluar angkasa. Entah karena binatang kecil yang keren itu terlalu kuat atau tanda seni bela dirinya terlalu tidak berguna, tetapi butuh waktu 3 bulan penuh untuk membuka lubang kecil seukuran sebutir beras, dan napas dari dunia luar pun mengalir masuk. "Buka untukku," Wu Zin berteriak, dan akhirnya membuka celah di ruang angkasa. "Cepat keluar," teriak Wu Zin. Mark, Xiao Chen, Bai Qi, Golden Divine Halberd, dan Black Iron Seal melesat keluar dari celah angkasa bagaikan angin dan kilat dalam sekejap, sedangkan Seal of Martial Arts terjatuh seakan runtuh. Bahkan orang yang menakutkan dan berkuasa di levelnya pun sangat lelah hingga dia tidak ingin bergerak sama sekali. Anda dapat membayangkan betapa besar kekuatan suci yang telah dikeluarkannya. Pemandangan di depan mataku sungguh menyedihkan. Tanah berwarna abu-abu kecoklatan itu gersang dan benar-benar tandus, sangat kosong dan sepi. Saya mengerti. Bahkan jika kita belum bertemu dengan cahaya pembantaian, kita pasti harus melewati ruang dan waktu yang kacau. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai tempat yang paling jahat. Ruang dan waktu yang kacau adalah jalan yang tak terelakkan. Mendengar apa yang dikatakan Wu Zin, Xiao Chen dan yang lainnya sangat terkejut. Jalan ini sungguh sulit dan sungguh sulit untuk mencapai ujungnya dengan sukses. Setelah itu, mereka terbang selama beberapa hari sebelum menemukan reruntuhan di tanah tandus dan tandus. Kali ini, tanpa peringatan dari tanda seni bela diri, tidak seorang pun berani menyentuhnya karena takut menimbulkan hal aneh. Namun, sebuah kecelakaan terjadi ketika mereka lewat. Terdengar suara tetesan air dari reruntuhan, dan itu bukanlah kilatan bunga api listrik, tetapi sepertinya fluktuasi kekuatan suci di langit dapat dirasakan. Di bawah reruntuhan, seorang pria logam yang rusak tiba-tiba melayang ke langit, memegang senjata yang tampak aneh di tangannya. Dalam sekejap, dia memancarkan sinar energi yang mengerikan, dan meledak ke arah Wu Zin dan yang lainnya. Kekuatan yang sangat mendominasi. Tanda seni bela diri itu terkejut, dan memotongnya dengan tangan surga. Tidak bagus. Ini adalah kekuatan yang tersisa dari peradaban prasejarah. Ini sama sekali berbeda dari jalan yang ditempuh para pembudidaya. Ini adalah senjata antimateri yang legendaris. Wu Zin tampak serius dan melambaikan tinjunya berulang kali. Cahaya hijau yang menyala-nyala meledakkan manusia logam yang hancur itu menjadi abu dengan ledakan yang keras. Tetapi suara yang lebih mengerikan datang dari reruntuhan. Dengan suara keras, sesosok monster besar menyerbu. Radiusnya 10 mil, seperti kapal perang. Bagian luarnya yang terbuat dari logam hitam memancarkan kekuatan yang mendebarkan. Boom! Suara yang sangat keras mengguncang langit dan bumi. Kekuatan kapal perang itu sangat mengerikan, mampu menenggelamkan langit sepenuhnya, membuat Xiao Chen dan yang lainnya tidak dapat melihat apapun. Tanda seni bela diri menopang langit yang penuh dengan cahaya hijau yang menyala-nyala, menghalangi invasi kekuatan yang mengerikan itu. Tidak lama kemudian dunia kembali jernih, dan kapal perang yang rusak itu sudah hancur dan pecah dengan sendirinya. Kekuatan peradaban prasejarah ini memang sangat kuat. Konon, pada masa kejayaannya, kapal perang semacam itu bisa menutupi langit, dan ada penempatan yang ketat di setiap bintang. Wu Zin menghela napas,
miliaran kapal perang diluncurkan pada saat yang sama, hanya memikirkannya saja membuat orang merinding. Bahkan menghancurkan seluruh langit pun tidak masalah, tetapi sayangnya, periode sejarah peradaban itu telah sepenuhnya dimusnahkan oleh para dewa leluhur dunia alien. Tidak ada yang paling jahat, yang ada hanya lebih jahat. Wu Tian berkata dalam hati, tidak heran tempat ini disebut sebagai tempat paling jahat. Semua yang kami temui di sepanjang jalan tidak pernah terdengar dan tidak pernah terlihat. Bagi mereka, banyak hal tampak tidak dapat dijelaskan dan sulit dipahami. Beberapa hari kemudian, beberapa dari mereka terbang melintasi tanah tandus ini, dan warna hijau perlahan-lahan muncul di hadapan mereka. Tak lama kemudian, mereka merasa seperti memasuki negeri dongeng. Berbagai pohon suci tampak hijau subur, bergoyang dengan cahaya hijau. Ada anggrek dan buah-buahan peri yang tak terhitung jumlahnya, semuanya kaya dan harum, memancarkan semburat aroma. Bunga-bunga bermekaran penuh, musim semi mengalir deras, sungai-sungai mengalir deras, dan tempat itu dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya. Tombak Dewa Emas menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, kita baru saja melewati tanah tandus yang bahkan tidak ada sehelai rambut pun. Bagaimana mungkin ada begitu banyak pohon suci dan tanaman ajaib di sini? Kontrasnya terlalu besar, aneh. Itulah satu-satunya cara yang bisa mereka tempuh. Xiao Chen memetik sejumlah besar buah spiritual tanpa ragu-ragu dan menyimpannya di ruang akupuntur. Beberapa orang semuanya berjaga-jaga dengan hati-hati. Jalan menuju tempat paling jahat tidak akan pernah begitu damai dan tenang. Boom! Benar saja, pada saat ini, sebuah gunung indah di depan tiba-tiba runtuh, dan seekor naga tulang putih besar membubung ke langit, seperti gunung yang menari. Ternyata itu adalah tulang-tulang leluhur naga. Panjangnya ratusan mil dan tak berujung. Gunung peri yang hancur itu hanyalah jalan keluar, dan tubuhnya yang besar berada di bawah tanah. Ada sedikit api ilahi yang berdetak di tengkorak. Ini adalah makhluk api yang sangat menakutkan. Terlepas dari alam mana yang telah dicapainya, tubuh tulang naga leluhur saja sudah cukup membuat orang takut. Itu hampir mewakili keabadian dan keabadian. Dalam sejarah tiga peradaban besar, ras manusia dan ras surgawi semuanya telah menunjukkan kekuatan mereka, jadi bagaimana mungkin tidak ada ras naga? Wu Ziyin berkata seolah sudah menduganya, benar saja, itu muncul di sini. Dia tidak berani ceroboh. Meskipun naga tulang putih di hadapannya bukan lagi dewa leluhur, namun naga itu tampaknya memiliki kekuatan yang sangat misterius di dalam dirinya, yang membuatnya merasa terancam. Kamu duluan, aku akan menghentikannya. Tanda seni bela diri itu membumbung tinggi ke angkasa dan menyambut naga tulang putih besar itu. Meskipun hanya berupa kerangka, ia tetap mengeluarkan raungan naga yang keras, mengguncang langit dan bumi. Setelah naga tulang putih bergegas keluar dari tanah, ia melingkar tak berujung di langit, seperti awan putih tak berujung yang menutupi kehampaan. Minggir, Mark of Martial Arts juga tidak mudah dikalahkan. Dia menggunakan makna mendalam dari seni bela diri secara maksimal. Cahaya tinjunya melesat sejauh ratusan mil, menenggelamkan naga tulang putih sepenuhnya. Raungan naga itu mengguncang 9 langit, namun kekuatan tingkat dewa leluhur tidak mampu menjatuhkan naga kerangka leluhur. Tanduk gandanya bersinar terang ke langit, dan alih-alih mundur, ia maju ke arah tanda seni bela diri untuk mencekiknya. Xiao Chen tidak berani tinggal lebih lama lagi dan menyerbu maju dengan sekuat tenaga. Ia tidak melambat sampai terbang puluhan ribu mil. Beberapa orang menunggu tanda seni bela diri selama 1 jam, 2 jam, 3 jam, hingga hari berikutnya, ketika tanda seni bela diri terbang. Dengan aneh, penipu senior, kau adalah leluhur para prajurit dewa.
Apakah kau masih belum sebanding dengan makhluk bertulang putih itu? Wu Tian dan Golden Divine Halberd tidak menyadari bahwa dahi Wu Ziyin penuh dengan garis-garis hitam, dan mereka terus berceloteh. Pergilah ke neraka. Dengan lambaian tangannya yang besar, Wu Ziyin membanting kedua senjata ajaib itu ke tanah sedalam 300 kaki. Setelah sekian lama, mereka keluar sambil diselimuti debu. Mudah untuk berbicara tanpa rasa sakit di pinggang. Segel seni bela diri berkata dengan marah, naga leluhur tulang putih itu telah mengorbankan sisik terbaliknya. Siapa di antara kalian yang akan mencobanya? Ia akan langsung menjadi abu. Lagi pula, aku tidak ingin melakukan pembunuhan. Mereka diciptakan untuk menjaga tempat yang paling jahat, dan awalnya tempat itu dimaksudkan untuk menguji generasi mendatang. Aku tidak tega menghancurkannya. Ketika sisik terbalik naga leluhur dikorbankan, itu pasti merupakan serangan yang sangat kuat yang akan mengubah warna para dewa leluhur. Namun, beberapa kalimat setelah tanda seni bela diri layak untuk dibahas. Dalam setengah bulan berikutnya, Xiao Chen dan teman-temannya menghadapi berbagai bahaya dan melihat banyak hal luar biasa. Pada hari ini, Mark Wu tiba-tiba merasakan sesuatu dan berkata, "Kita di sini. Kita dekat dengan tempat paling jahat, tidak lebih dari beberapa ratus mil jauhnya." Tetapi pada saat ini, dia memperlihatkan ekspresi serius, dan indera spiritualnya yang kuat merasakan nafas yang sangat biasa. Di depan tampak bukit-bukit tak berujung dan pepohonan lebat. Kelihatannya biasa saja, tanpa ada roh peri sedikitpun. Tetapi di tempat seperti itulah Wu Ziyin merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ikuti aku dari kejauhan dan jangan terlalu dekat. Tanda seni bela diri berhenti terbang dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Baru setelah mereka mendaki bukit, Xiao Chen dan kawan-kawan menyadari dengan ngeri bahwa semuanya terbuat dari reruntuhan, tetapi ditutupi rumput dan pepohonan. Setelah maju lebih dari 50 mil, yang terlihat hanyalah reruntuhan tak berujung. Pada saat yang sama, di garis depan yang jauh, rasa perubahan kehidupan dan masa lalu datang dari kejauhan. Setelah berjalan 100 mil lagi, mereka akhirnya menemukan sebuah kota besar berdiri di cakrawala, utuh. Itu adalah kota yang megah dengan aura yang begitu agung sehingga membuat Xiao Chen tercengang saat itu juga. Gayanya sangat mirip dengan kota orang mati. Dia selalu curiga bahwa tempat paling jahat adalah dunia kematian, dan kini dia semakin curiga. Mungkinkah mereka telah memasuki kedalaman dunia kematian, dan ini hanyalah salah satu kota sihir kuno yang legendaris. Di Pulau Naga, binatang kecil Keke telah berhasil memasuki alam semi leluhur. Beberapa bulan yang lalu, ia menahan semua guntur langit saat tertidur, lalu dengan marah bertanya kepada puluhan ribu pembudidaya yang menonton, menanyakan siapa yang menyerangnya, yang benar-benar mengejutkan semua orang. Guntur dari langit tidak melukai binatang kecil itu, juga tidak melukai para kultivator yang hadir. Namun, perkataan binatang kecil Keke sangat menyakiti hati para kultivator. Semua orang menyesalkan bahwa Tuhan tidak adil. Setelah itu, setelah penjelasan sabar dari Raja Dewa Perang Naga, binatang kecil yang marah itu menjadi tenang. Tetapi kata-kata berikutnya dari si kecil hampir menyebabkan puluhan ribu petani yang menonton terjatuh ke tanah. Ia bergumam dengan sangat kesal, "Aku sangat mengantuk. Aku ingin tidur siang, tolong jangan menatapku seperti itu." Begitu saja, binatang kecil seputih salju itu menggosok mata besarnya dan kembali tertidur indah. Puluhan ribu kultivator yang menonton semuanya tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa. Sebenarnya, ia membutuhkan waktu tidur siang yang sangat lama, yang diukur dalam hitungan bulan.
Baru 3 bulan kemudian ia dengan enggan dibangunkan oleh Raja Dewa Perang Naga yang tidak tahan lagi. Keke duduk di sana dengan mata mengantuk, terus-menerus mengucek matanya yang besar, tampak sangat sedih. Aku benar-benar mengantuk. Dewa Perang Naga yang pemarah itu hampir kehilangan kesabarannya, tetapi akhirnya dia menahan diri dan berkata dengan ramah, "Kamu telah tidur selama lebih dari 150 tahun, dan kamu telah mencapai status setengah leluhur dalam tidurmu. Apakah kamu tidak lelah tidur?" "Tidak." Binatang kecil itu mengangguk dengan sangat serius, dengan kepolosan di matanya yang besar. Raja Dewa Perang Naga hampir terjatuh ke tanah. Kelompok tetua naga di dekatnya semuanya merasa ingin muntah darah. Mereka merasa tidak punya apapun yang perlu dikatakan kepada binatang kecil seputih salju ini. Di sampingnya, gadis naga yang telah membangunkan ke atas nama buah pohon suci berwarna-warni memutar matanya dan berkata, "Apakah kamu tidak ingin tahu situasi Xiao Chen saat ini? Dia telah muncul lagi setelah lebih dari 150 tahun, tetapi tampaknya telah tersesat di tempat yang paling jahat lagi." Mendengar kata-kata ini, binatang kecil keke akhirnya menjadi lebih waspada. Secercah cahaya melintas di matanya yang kabur. Dia berkata, "Baiklah, aku akan menyelamatkannya sekarang." Begitulah akhirnya si binatang kecil keke berhenti mengantuk. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan sebentar, dia berubah menjadi seberkas cahaya putih dan bergegas keluar dari Pulau Naga. Dia pergi ke tempat di mana banyak leluhur setengah di dunia jiwa menghilang untuk menyelamatkan Xiao Chen. Akan tetapi, sebelum pergi ke alam jiwa, binatang kecil itu terlebih dahulu mencoba kekuatan magis semi leluhurnya untuk melihat seberapa kuat kekuatan itu. Banyak ras berkumpul di seberang lautan, dan ada banyak pulau suci. Pada saat ini, banyak kultivator mendengar suara kekanak-kanakan, bergema jelas di langit dan bumi. Rahasia keke, makan di seluruh dunia. Pada saat ini, di segala arah, esensi spiritual langit dan bumi naik ke langit dari semua pulau ilahi dan berkumpul ke satu arah. Tak lama kemudian, seekor binatang kecil seputih salju di langit itu tenggelam oleh segala macam buah ginseng. Orang-orang dapat dengan jelas mendengar binatang kecil itu bergumam tidak puas dengan suara kekanak-kanakannya, terlalu sedikit, tidak cukup, lebih. Pada hari ini, sekelompok pria kuat menjadi gila dan bergegas ke langit untuk menangkap pencuri kecil itu. Namun, saat mereka tiba, binatang kecil keke sudah tiba di dunia jiwa. Rahasia keke makan di seluruh dunia, tanda kurung. Bab 491 Interaksi dengan Ayah ke Kota Mangze di dunia jiwa. Jin Sanyi melingkarkan lengannya di leher Toti, matanya yang seperti bunga persik menyipit menjadi dua celah, dan dia berkata dengan lidah yang besar, "Mop. Mop, mulai sekarang kita adalah saudara, kita bertemu, di hari yang cerah ini, mari kita lupakan semua dendam dengan senyuman. Bahkan jika di masa lalu, kamu telah berbuat salah padaku, aku tidak akan membalas dendam padamu. San, Sanji, aku ingin marah padamu." Toti mabuk dan lidahnya sedikit tak terkendali. Dia berkata, "Aku tidak pernah berbuat salah padamu, kamulah yang berbuat salah padaku." Dia melingkarkan lengannya di bahu Jin Sanyi dan berkata, aku punya keinginan terbesar, yaitu menjualmu beberapa kali." "Apa? Aku tidak mendengarmu, katakan lagi." Jin Sanyi menepuk bahu Toti, mata bunga persiknya menyipit. "Mari kita minum dan ngobrol dengan gembira, jangan bicara yang bisa merusak kesenangan." Suge si gendut berambut putih menuangkan anggur untuk mereka berdua dan berkata, "Nanti aku akan mentraktir kalian ke istana yang mempermalukan bulan dan bunga." "Vulgar, tempat itu terlalu vulgar." Jin Sanyi menggelengkan kepalanya berulang kali.
Fatih Zuge bersendawa dan membalas, Saudara Sanyi, terlalu tidak adil bagimu untuk mengatakan itu. Istana kecantikan dan pesona serta istana para pendosa dan angsa liar adalah tempat-tempat elegan kelas 1 di dunia. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Jin Sanyi menggoyangkan kendi anggur, mengaitkan tangannya di bahu Toti, dan berkata dengan mulut penuh alkohol, melihat gunung sebagai gunung dan air sebagai air. Melihat gunung bukan sebagai gunung dan air bukan sebagai air. Melihat gunung sebagai gunung dan air sebagai air. Aku telah kembali ke alam sekarang. Ini adalah tiga tempat yang elegan, 3 tingkatan, juga dikenal sebagai 3 alam. Mendengar ini, Toti langsung bersemangat, dan memegang erat lengan Jin Sanyi sambil berkata, belahan jiwa. Aku tidak pernah menyukaimu, tetapi sekarang pikiranku telah berubah. Aku tidak menyangka bahwa orang-orang seusiaku hanya dapat menemukannya secara tidak sengaja. Belahan jiwa sulit ditemukan, dan musiknya tinggi dan hanya sedikit orang yang dapat memahaminya. Hari ini kita tidak akan berhenti minum, jarang bertemu orang-orang yang sejalan. Sepertinya aku juga pernah mengalami level ketiga. Itu takdir. Pria gemuk Zuge yang mabuk dan berambut putih juga maju dan berkata, ayo, aku akan membawamu ke tempat yang baik untuk kembali ke alam. Di mana? Jin Sanyi dan Toti keduanya memiliki mata yang bersinar. Fatih Zuge berdiri dengan gemetar dan berkata dengan tidak jelas, tentu saja, tempat yang paling kukenal, kota Tiandi di alam Changsheng. Jalan Suefu. Ketika Xiao Chen berada di kota Tiandi di masa lalu, aku sering mengajaknya pergi melihat wanita cantik bersama. Petik 2. Lumayan, Anda benar-benar kembali ke dasar. Jin Sanyi menepuk bahu Fatih Zuge dengan tanda setuju, memperlihatkan senyuman yang hanya bisa dipahami namun tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Orang ini Xiao Chen, apakah dia juga seorang teman seperjalanan? Meski Toti mabuk, matanya masih bersinar. Hei, mengapa aku melihat ilusi, dan binatang kecil seputih salju milik Xiao Chen itu lagi? Fatih Zuge melangkah maju sambil mabuk dan berkata, ayo, biarkan aku mencubitmu. Dulu, aku tidak mampu menyinggungmu, tapi hari ini aku bahkan tidak mampu menghadapi ilusi. Sialan, bang! Fatih Zuge terbang ke udara dan menjatuhkan Jin Sanyi yang ada di belakangnya. Sialan, aku sudah mencapai alam ketiga. Mengapa ilusi yang kulihat hari ini tidak tampak seperti ilusi? Gunung seharusnya tetap gunung, dan air seharusnya tetap air. Si gendut Zuge dan Jin Sanyi terhuyung-huyung dan saling menopang untuk berdiri sambi. El berdebat dengan keras. Meski Toti bau alkohol, dia tidak mabuk berat. Ia berkata, saya melihat gunung-gunung, tetap saja gunung, air tetap saja air, dan binatang kecil itu, tetap saja binatang kecil itu. Pada titik ini, dia tiba-tiba tersadar dan berkata, itu benar-benar binatang kecil itu. Begitu saja, si binatang kecil keke dengan marah menculik 3 orang, dan menurut informasi yang diberikan oleh ketiga orang itu, ia langsung bergegas menuju daerah tak berpenghuni ribuan mil jauhnya dari kota Mangse. Beberapa bulan yang lalu, terjadi kerusuhan besar di daerah itu, mengguncang seluruh dunia jiwa, dan banyak orang kuat bergegas ke sana. Namun, hanya Banzu yang bergegas masuk, dan sudah terlambat bagi yang lain. Ketika mereka tiba di tanah tandus ini, mereka menemukan Wu Ming dan putranya. Ayah, bagaimana kita bisa masuk? Binatang kecil itu memandang ke sekeliling beberapa orang dengan matanya yang besar. Beberapa dari mereka tidak mempunyai pilihan lain sama sekali. Sekalipun mereka telah menyebabkan pasir dan batu beterbangan kemana-mana, mereka tetap tidak dapat membuka pintu menuju dunia. Rahasia keke. Setelah berteriak sampai di situ, binatang kecil itu tampak sedikit malu.
Ia merendahkan suaranya dan bergumam pelan, "Rahasia Keke, buka pintunya." Kemudian seluruh tubuhnya meledak dalam cahaya ilahi yang berwarna-warni, dan kekuatan ilahi yang unik menyebar ke segala arah. Anehnya, ketika kekuatan ilahi yang berwarna-warni melonjak dan binatang kecil itu menggumamkan kata, "Buka," suara gemuruh terdengar dari bawah bumi, dan sebuah batu biru besar muncul dari permukaan. Wu Ming tertegun, lalu diam-diam mengeluh, tanda pagar Akeong tanda pagar persen. Dia telah bekerja keras di sini selama beberapa bulan, tetapi tidak ada gunanya sama sekali. Dan ketika binatang kecil itu datang dan menggumamkan sesuatu secara acak, sebuah batu biru besar dengan kata-kata terukir di atasnya muncul, yang benar-benar membuatnya sangat marah. Tentu saja, Wu Ming adalah orang yang luar biasa. Ia segera menyimpulkan bahwa hal itu terkait dengan fluktuasi kekuatan ilahi yang unik pada binatang kecil itu. Tampaknya orang yang meninggalkan prasasti itu memiliki hubungan yang tidak biasa dengan benda kecil ini. Binatang kecil seputih salju, panjangnya kurang dari 1 kaki, merasa sedikit pusing saat menghadapi batu biru setinggi 3 meter, karena ia tidak mengenali kata-kata apapun yang terukir di atasnya. "Jelek sekali," binatang kecil itu bergumam pelan, dan berkata pada dirinya sendiri, "Ini jauh lebih jelek daripada apa yang aku tulis." Sambil berbicara, ia menulis 2 kata, "Keke," di batu biru besar. Orang-orang di belakang benar-benar terdiam saat melihatnya, dan berpikir, itu sama jeleknya. Oke. Binatang kecil itu memandanginya lama sekali, tetapi tidak mengenali sepatah kata pun. Merasa agak bersalah, ia bergumam pelan untuk menutupinya, "Ini benar-benar jelek, aku tidak suka membacanya lagi." Ia berbalik dan menunjuk ke arah Toti sambil berkata, "Hei, kamu bacanya." Toti hanya merenungkannya, dan setelah melihatnya cukup lama, dia tidak dapat menemukan ingatan yang relevan. Dia tidak tahu jenis font apa itu, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak mengenalinya." Kemudian Jin Sanyi, Wu Ming, Wu Xiaoxi, dan Fatih Zuge semuanya menggelengkan kepala dan berkata mereka tidak mengenalinya. "Kamu sangat tidak berpendidikan sampai-sampai kamu tidak tahu cara membaca." Dia benar-benar dipandang rendah oleh binatang kecil yang naif itu. Akan tetapi, kata-kata berikutnya yang diucapkan binatang kecil itu membuat mereka terdiam lagi. "Saya tidak mengenali satu pun kata di atas." Anda memandang rendah orang lain meskipun Anda tidak mengenali mereka. Beberapa orang mengeluh secara diam-diam. Namun, Wu Ming dan rekan-rekannya telah menemukan masalahnya. Kata-kata pada batu biru besar itu sangat mirip dengan kata-kata pada binatang kecil itu sehingga tampak seolah-olah diukir dari cetakan yang sama. Sama bengkoknya dan sama menyeramkannya. "Jelek banget, kok bisa ada yang nulis kata-kata jelek kayak gitu?" Binatang kecil Keke bergumam lirih. "Ahem." Wu Ming terbatuk dan berkata, "Mengapa aku merasa kata-kata di prasasti batu itu sama persis dengan kata-katamu? Bagaimana itu bisa terjadi?" Mendengar hal itu, Keke sangat tidak puas dan berkata, "Bagaimana bisa seindah apa yang aku tulis?" "Keke, mungkinkah itu sudah pernah kamu tulis sebelumnya?" Jin Sanyi, Toti dan yang lainnya sangat curiga dan merasa bahwa kata-kata di prasasti batu itu terlalu mirip dengan kata-kata binatang kecil itu. Pada saat ini, Wu Xiaoxi berkata, "Ada tanda di sini." Dia menggali tanah di sekitar batu biru yang terkubur di bawah tanah, dan memperlihatkan tanda lengkapnya. Ternyata itu adalah jejak kaki kecil, sangat kecil dan terlihat jelas. Beberapa orang memandang binatang kecil itu bersama-sama, karena bekas cakarnya sangat mirip dengan cakar kecilnya, hampir tumpang tindih. "Kelihatannya sangat familiar," gumam binatang kecil itu dengan rasa bersalah.
Ia benar-benar menduga kalau ia secara tidak sengaja meninggalkan tanda ini di batu biru besar itu saat ia sedang tidur di masa lalu. Tetapi ia juga merasa ada sesuatu yang salah karena ia belum pernah ada di sini sebelumnya. Keke memberi isyarat dengan rasa bersalah dan menekan ke arah jejak kaki kecil itu. Ketika Keke menekan jejak kaki kecil itu dan keduanya saling tumpang tindih dengan sempurna, suara yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di antara langit dan bumi. Boom! Langit runtuh dan bumi hancur, dunia seakan runtuh. Kepala besar yang pernah muncul di langit tidak muncul kali ini, tetapi pintu dunia telah terbuka. Sebuah ruang gelap muncul di depan mata beberapa orang. Itu dia, pintu menuju dunia terbuka. Ketika saya bergegas ke sini beberapa bulan yang lalu, saya baru saja melihatnya tertutup. Wu Ming berteriak. Dia yakin bahwa tempat itu penuh dengan peluang dan langsung berteriak, "Ayo kita masuk." Dia tidak ingin berbagi kesempatan itu dengan beberapa orang saja, tetapi merasa perlu untuk bergabung dengan beberapa orang pembantu. Beberapa orang takut gerbang dunia akan tertutup, jadi mereka semua bergegas masuk. Namun, pada saat ini, sosok-sosok bergegas ke sini dalam kegelapan. Binatang kecil Keke sangat waspada dan segera membuka Paradise Lost, membawa Wu Ming, Jin Sanyi dan yang lainnya masuk. Itu para leluhur setengah. Wu Ming berteriak, "Mengapa mereka kacau balau? Apa yang terjadi?" Para leluhur setengah itu compang camping dan berlumuran darah, semuanya dalam kondisi menyedihkan, seolah-olah mereka telah mengalami pertempuran paling brutal, dan bergegas keluar dari gerbang dunia dengan panik. Bodoh sekali mereka mengunci diri di dalam dan menunggu aku membukanya, gerutu binatang kecil itu sambil mengernyitkan hidungnya yang halus. "Tidak, ayo kita mundur cepat." Wu Ming berteriak dengan cemas, bahkan setengah leluhur tidak dapat menahan bahaya di dalam. "Kita akan mati jika masuk. Mundur, mundur cepat." Suara Jin Sanyi menjadi lebih keras dan dia berteriak keras di surga yang hilang, tetapi dia tidak bisa keluar. "Aku datang untuk menyelamatkan Xiao Chen. Aku tidak melihatnya keluar tadi." Binatang kecil itu mengabaikannya. "Kalau begitu biarkan kami keluar dan kau sendiri yang masuk untuk menyelamatkan mereka." Wu Ming benar-benar sedikit cemas. Banzu berada dalam kondisi yang menyedihkan, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka atasi secara mendalam. "Aku akan takut tanpa kalian. Di sini terlalu gelap." "Coba aku pikir," gerutu si binatang kecil. "Tanda pagar Akeong, tanda pagar Akeong, tanda pagar Akeong." Mereka benar-benar terdiam. Mereka semua telah mencapai alam semi leluhur, namun mereka takut pada kegelapan. Alasan ini terlalu mengada-ada. Ketika Yaksa Banzu terakhir juga melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya, gerbang dunia telah tertutup sepenuhnya. An Wu Ming beserta rekan-rekannya benar-benar putus asa. "Oh, aku akan membiarkanmu keluar." Binatang kecil itu bergumam pada dirinya sendiri seperti sedikit bingung. Beberapa orang benar-benar dikalahkan olehnya. Itu pasti dilakukan dengan sengaja. Beberapa orang merasa bahwa anak yang kebingungan ini tidak bingung sama sekali. Jin Sanyi, Toti dan Fatih Zuge tidak lagi mabuk dan mereka semua mulai melolong seperti serigala. "Oh, surga! Oh, bumi! Oh, keindahan!" Wu Ming dan putranya merasa menyesal. Mereka seharusnya tidak mengikuti binatang kecil ini. Mereka sungguh tidak beruntung. Para semi leluhur yang bergegas keluar dari gerbang dunia masih ketakutan. Jika para prajurit dewa leluhur di lembah pertama tidak bergegas ke lembah kedua untuk bertarung, dan hanya menyisakan beberapa prajurit dewa setengah leluhur di lembah pertama, mereka pasti sudah musnah. Meski begitu, mereka membayar harga yang sangat mahal. Harta spiritual semi leluhur yang memiliki jiwa setara dengan semi leluhur.
Mereka tidak percaya bahwa mereka telah melarikan diri saat ini. Orang-orang ini telah membombardir dekat gerbang dunia selama beberapa bulan, tetapi mereka tidak dapat mengguncangnya sama sekali. Baik nenek moyang Semi ini maupun Keke saat ini dan yang lainnya tidak akan tahu bahwa itu karena seekor binatang kecil seputih salju yang mengenakan kacamata hitam dan memegang tongkat jerami bertahun-tahun yang lalu meninggalkan pintu belakang yang memungkinkan mereka untuk membuka pintu menuju dunia lagi. Di jalan menuju tempat paling jahat, sebuah kota sihir kuno berdiri tegak dan megah. Meskipun telah berdiri selama bertahun-tahun, ia masih utuh dan tampaknya dapat bertahan selamanya. Terlalu cantik, terlalu luar biasa dan tak terduga. Baik segel besi hitam maupun tombak ilahi emas berseru kagum. Di dekat kota sihir kuno, ada dua berkas cahaya seperti meteor, berputar mengelilingi kota raksasa itu dan terbang maju mundur, sangat indah dan mempesona. Melihat pemandangan ini, wajah Wu Xin berubah muram dan dia mundur lebih dari 10 langkah. Ia belum pernah bersikap seserius ini, seakan-akan ia telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Ada apa? Xiao Chen bertanya. Kita dalam masalah besar, ini bisa jadi bencana. Suara tanda seni bela diri itu rendah. Rupanya, yang membuatnya merasa pesimis adalah dua sorotan cahaya terang di depannya, yang terus-menerus menari mengelilingi kota mati itu. Apa itu? Meskipun mereka jauh, Baiki, sebagai setengah leluhur, juga merasakan jantung berdebar ketika menatap kedua bola cahaya itu. Itu adalah kekuatan yang mengerikan. Jika dewa leluhur terjerat oleh mereka, dia mungkin akan berada dalam bahaya besar. Mendengar ini, Xiao Chen dan yang lainnya terkejut. Kuharap, mereka belum menyadari keberadaan kita, kalau tidak, kita semua akan musnah. Namun sayang, saat Wu Xin baru saja selesai berkata demikian, seberkas cahaya terang melesat ke arah ini, di depan kota iblis kuno. Ah, di sini gelap sekali. Di lembah pemakaman, binatang-binatang kecil itu melangkah maju dengan satu langkah dalam dan satu langkah dangkal. Jika bukan karena perlindungan dari Lost Paradise, mereka akan tertusuk oleh ribuan sinar cahaya saat mereka terbang langsung ke bawah. Kemudian, mereka secara bertahap menyadari bahwa cara paling aman adalah berjalan menyusuri jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Orang-orang di belakang tampak lesu. Di belakang mereka, ada sebuah batu biru besar mengambang dengan kata-kata bengkok terukir di atasnya. Tidak seorang pun tahu kapan ekor itu mengikutinya. Pada awalnya, beberapa orang merasa sangat aneh, tetapi kemudian mereka secara bertahap mengabaikan ekor ini. Meskipun ada senjata dewa semi leluhur yang menghalangi jalan, binatang kecil itu kini telah mencapai alam semi leluhur. Kekuatan Paradise Lost menjadi semakin kuat, dan pertahanannya tak tertandingi. Mereka tidak menghadapi bahaya apapun di sepanjang jalan. Di lembah pemakaman, semua prajurit dewa leluhur di lembah pertama bergegas ke lembah kedua, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan mereka. Bagua kuningan yang diikat di bagian tengah masih memiliki tubuhnya, tetapi semua kekuatan spiritualnya telah meninggalkan tubuhnya, membuatnya tampak seolah-olah tidak memiliki kesadaran. Setelah memasuki lembah pertama, batu biru besar yang mengikuti di belakang muncul di depan seperti seekor kuda tua yang tahu jalan, dan mulai memimpin jalan, langsung menuntun hewan-hewan kecil itu ke dinding lembah di lembah kedua. Jika Xiao Chen ada di sini, dia pasti akan menemukan bahwa disinilah dia memperoleh setengah tengkorak batu, dan lubang hitam seukuran kepalan tangan itu masih meniupkan angin suram di sana. Di lembah kedua, udara dipenuhi aura pembunuh, itu adalah prajurit dewa leluhur dari berbagai peradaban yang bertarung dengan sengit. Cahaya terang itu terlihat jelas bahkan dari jarak ratusan mil, dan niat membunuh yang mengerikan membuat Wu Ming dan yang lainnya gemetar ketakutan.
Pada saat ini, batu biru besar yang melayang di depan Keke tiba-tiba melesat dan menghantam dinding lembah dengan keras. Lubang hitam seukuran kepalan tangan itu tiba-tiba membesar hingga seukuran pintu. Hembusan angin dingin yang mengerikan bertiup, dan Wu Ming, Jin Sanyi dan yang lainnya semuanya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Aura dingin itu membuat Wu Xiaoxi sulit bergerak. Di dalam gua yang gelap itu, sebenarnya berdiri sebuah batu biru, yang sangat mirip dengan batu biru yang membuka pintu menuju dunia, dan memiliki tulisan tangan bengkok yang sama terukir di atasnya. Kali ini, si kecil Keke sama sekali tidak melontarkan kata-kata jelek, karena yang lain sudah sepakat bahwa keduanya memang sama persis. Setelah merasakan fluktuasi kekuatan ilahi Paradise Lost, batu biru ini benar-benar memancarkan sedikit cahaya, dan kemudian bersinar seperti cermin. Lalu, sosok binatang kecil seputih salju perlahan-lahan muncul dari cermin. Keke merasa sedikit malu dan bergumam pelan, mengapa aku jadi jelek begini? Namun, seiring dengan semakin jelasnya gambaran binatang kecil di cermin, Keke pun menjadi semakin bingung. Orang-orang di dekatnya juga merasakan ada yang aneh. Meskipun cermin itu sangat terang, namun cermin itu mengalami distorsi yang serius. Akhirnya, ketika binatang kecil seputih salju di cermin itu menjadi sepenuhnya jelas, semua orang tercengang. Apakah binatang kecil seputih salju itu benar-benar kekeh? Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, mengenakan kacamata kristal, memegang sedotan di mulutnya, sambil menatap langit dengan acuh tak acuh, bukankah ini terlalu keterlaluan? Si kecil Keke sendiri sedikit tercengang. Itulah pertama kalinya makhluk kecil itu benar-benar dan benar-benar bingung. Beberapa orang merasa sedikit pusing. Batu biru di depan mereka memang telah berubah menjadi cermin, tetapi aneh dan janggal. Aduh! Keke sangat marah sehingga dia memamerkan gigi dan cakarnya, melambaikan cakar kecilnya ke depan dan memancarkan sinar 7 cahaya ilahi. Kekuatan ilahi berfluktuasi seperti air, mengalir ke cermin aneh itu. Bayangan binatang seputih salju di dalamnya tiba-tiba menjadi hidup dan dapat bergerak bebas. Si kecil, pada saat ini, binatang kecil yang keren di dalam dirinya benar-benar mengeluarkan suara yang malas. Terdengar suara yang sangat keras di dalam gua yang dipenuhi hembusan angin dingin itu. Seketika itu juga Wu Ming dan Jin Sanyi ketakutan hingga bulu kuduk mereka berdiri. Jiwa dan ruh mereka hampir meninggalkan tubuh mereka. Binatang kecil itu pun memperlihatkan ekspresi kekalahan yang langka, dan buru-buru mundur beberapa langkah, sambil menatap cermin dengan waspada. Binatang kecil yang keren di cermin itu berbicara dengan malas, seolah-olah dia tidak peduli tentang apapun, dan berkata, "Yah, pria kecil di depan C. Ermin, kamu pasti tidak setampan dan secantik aku. Hidup ini benar-benar sepi seperti salju. Akan baik-baik saja jika aku tidak terkalahkan, tetapi tidak ada yang bisa menandingi ketampananku. Sayangnya, aku bahkan tidak bisa dikalahkan." Akeong tanda pagar persen. Orang-orang di depan cermin merasa sedikit pusing. Bukankah binatang kecil yang keren ini terlalu narsis? Bahkan Keke pun mengucek matanya kuat-kuat, memastikan agar dirinya tidak silau, lalu bergumam dengan rasa bersalah, "Siapa kamu? Inilah kesendirian orang kuat." Kata-kata itu diucapkan oleh binatang kecil yang tenang itu dengan nada yang acuh tak acuh, yang sangat aneh. "Kau dan aku dari ras yang sama," si binatang kecil bergumam pelan, lalu berkata dengan keras, "Tulisan tanganmu jelek sekali, dan kau tidak tampan, sangat jelek. Kau tidak bisa dibandingkan denganku." Orang-orang di sebelah mereka sedikit tercengang. Kedua binatang kecil ini benar-benar. "Si kecil, kau harus belajar dariku. Sekarang teruslah maju, aku telah membuka jalan yang aman menuju tempat yang paling jahat."
Sayangnya, tempat ini benar-benar tidak berdaya. Aku membukanya seperti ini. Aku tidak tahu apakah aku dapat menemukan hal yang menantang untuk dilakukan di masa depan. Binatang kecil yang memegang tongkat jerami melambaikan tangannya dengan ringan, dan sebuah cahaya menyala. Cermin itu berubah menjadi batu biru lagi, dan kata-kata di atasnya bersinar terang, bergegas menuju lubang hitam, membuat napas dingin tidak lagi sedingin itu. Jin Sanyi dan Wu Ming semuanya membuka mulut karena terkejut. Jalan menuju tempat paling jahat. Jika apa yang dikatakan Little Cool Beast itu benar, maka mereka benar-benar punya kesempatan besar. Bab 492, Dewa Leluhur dari Dunia Lain tiba. Di lorong gelap itu, hembusan angin dingin berhembus kencang, seakan tiada henti. Dua batu biru besar, satu di depan dan satu di belakang, menahan beberapa orang di antaranya dan membantu mereka bergerak maju. Batu biru yang awalnya sangat berat, sekarang tampak ringan seperti dua bulu. Khawatir, bayangan binatang kecil seputih salju yang sedang memegang sebatang jerami terus terlintas dalam pikirannya, membuat makhluk kecil itu merasa tidak nyaman untuk pertama kalinya. Jin Sanyi dan Wu Ming sangat bersemangat. Mereka dapat dengan aman mencapai tempat paling jahat, yang berarti mereka mungkin memperoleh cahaya abadi. Sebelum mereka menyadarinya, mereka telah keluar dari lorong gelap itu, dan titik-titik cahaya muncul di langit dan bumi yang kosong. Itu, mata Wu Ming membelalak saat itu. Titik-titik cahaya yang indah berkilauan bagaikan mutiara yang bertahtakan di langit malam. Jin Sanyi tidak peduli dengan cahaya seperti mutiara, tetapi Wu Ming sangat terkejut. Dia telah melihat spekulasi tentang cahaya abadi di halaman terakhir buku tertinggi Sekte Pemurnian Senjata. Di depan, aura misterius yang bersinar di bawah langit malam sangat mirip dengan catatan di halaman terakhir buku Harta Karun Tertinggi. Wu Ming merasa telah menyentuh cahaya abadi. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat, mulutnya terasa sedikit kering, dan dia sangat gembira. Melihatnya kehilangan ketenangannya seperti ini, Jin Sanyi segera menyadari bahwa cahaya terang di depannya tampak sangat tidak biasa. Langit penuh dengan bintang-bintang kecil, berkelap-kelip dan bersinar. Hanya si binatang kecil keke yang bergumam seperti itu dengan acuh tak acuh. Cici. Di bawah langit, titik-titik cahaya tiba-tiba menjadi menyilaukan dan terang, seperti bintang-bintang, dan memancarkan cahaya ilahi yang menyala-nyala, terhubung satu sama lain. Sebuah gerbang bintang besar muncul di langit, seluruhnya terdiri dari bintik-bintik cahaya kristal menyerupai mutiara. Terlalu mewah. Wu Ming begitu gembira hingga dia hampir pingsan. Dia merasa bahwa gerbang langit berbintang ini pasti telah dicampur dengan cahaya abadi saat disempurnakan. Ini adalah saluran ruang waktu yang paling kokoh, yang dapat menghubungkan beberapa dunia. Bahkan jika tahun-tahun yang tak berujung berlalu, saluran ini tidak akan runtuh. Jin Sanyi berteriak. Ia terlahir sebagai pembunuh, dan ia paling jago dalam hal sembunyi-sembunyi, bepergian melintasi waktu dan ruang, jadi ia secara alami tahu banyak tentang hal itu. Tulisan pada dua batu biru besar itu bercahaya, menggemakan gerbang berbintang di langit. Cahaya lembut dan suci menyelimuti mereka, dan saat berikutnya mereka muncul di gerbang langit berbintang. Di depan kota iblis kuno, seberkas cahaya menyilaukan menembus langit dan menyapu ke arah Baiki dan kelompoknya. Ketika semakin dekat, bahkan kekuatan besar seperti tombak emas dan segel besi hitam pun merasa tak berdaya dan tak mampu melawan. Membunuh. Tanda seni bela diri itu meraung ke langit, dengan sikap yang benar-benar putus asa, dan meninju ke arah langit. Tangan Tuhan mengguncang langit dan bumi. Cahaya hijau yang menyilaukan itu langsung naik ke langit sejauh ribuan mil. Itu adalah kekuatan yang sebanding dengan dewa leluhur,
yang mampu menghancurkan puluhan juta bintang dan menembus dunia yang luas. Tanda seni bela diri terjerat dengan cahaya ilahi. Keduanya bergerak begitu cepat sehingga sulit dipercaya bahwa tidak ada jejak yang terlihat. Seluruh langit dipenuhi cahaya dan bayangan mereka. Tanda, Bang, Wu telah tertembus. Cahaya yang menyilaukan itu melesat menembus dadanya, menyebabkan Xiao Chen dan yang lainnya di bawah berubah warna. Untungnya, tanda Wu ditutupi dengan cahaya hijau terang dan dengan cepat memperbaiki tubuhnya. Kemudian gerakannya menjadi lambat, dan tangannya menggambar lintasan yang sangat misterius, mengandung seni bela diri yang tak terbatas, mewakili puncak tertinggi seni bela diri saat ini. Cahaya hijau berputar di sekelilingnya, dan dia menggunakan keterampilan bertarung marsial ancestor tanpa ragu. Inilah dunia seni bela diri yang terhebat. Setiap gerakan mengandung misteri Dao Agung, dan setiap gerakan yang Anda lakukan terhubung dengan Dao Agung langit dan bumi. Meskipun gerakannya lambat, kekuatan tak kasat mata dari langit dan bumi serta hukum asli yang mendalam mengalir secara alami pada setiap gerakannya. Seluruh area terguncang, bahkan kota iblis kuno di kejauhan pun bergetar. Tanda seni bela diri menghalangi cahaya suci ini. Tetapi pada saat ini, sinar cahaya terang kedua mengalir masuk dari kota iblis kuno, dan cahaya terang itu menerangi seluruh bumi. Dua cahaya ilahi bersilangan di langit, amat indah dan mempesona. Dengan ledakan keras, mereka secara langsung menghancurkan hukum-hukum asli dunia dan mengirim tanda seni bela diri terbang ratusan mil jauhnya dengan kekuatan yang menghancurkan. Kedua sinar cahaya melewati tubuh tanda seni bela diri. Tanda Wu berteriak keras dan bersinar terang. Dia berubah menjadi pohon suci yang menjulang ke langit dan menyentuh tanah, lalu terbang kembali dari jarak ratusan mil. Pada saat ini, dua cahaya terang telah melesat ke arah Xiao Chen dan yang lainnya, dan hendak menenggelamkan mereka. Tidak diragukan lagi, sebagai semi leluhur, dia sama sekali tidak akan mampu menolak. Pada saat ini, tengkorak setengah batu di tangan Xiao Chen tiba-tiba bergetar, dan dia buru-buru mengangkatnya tinggi ke langit. Tidak ada fluktuasi energi yang keluar dari tengkorak batu, seolah-olah sudah seperti ini selamanya. Bahkan ketika cahaya yang menakutkan itu menyinari, ia tetap tenang. Tetapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dua sinar cahaya melesat ke tulang-tulang batu bagaikan burung yang kembali ke sarangnya, namun kekuatan mengerikan itu sama sekali tidak melukai siapapun. Setelah itu, dua sinar cahaya meledak keluar dari tengkorak batu, berputar-putar di atas kepala beberapa orang, dan kemudian bergegas kembali ke kota sihir kuno, berubah menjadi dua sinar cahaya indah yang terjalin di sana. Tanda seni bela diri segera menarik kembali kekuatan sucinya, dan dua luka yang sangat mengerikan muncul di tubuhnya, yang transparan dari depan ke belakang. Saya tidak menyangka tengkorak batu ini akan menyelamatkan kita di saat kritis. Bahkan orang kuat seperti Martial Mark pun masih terkejut, dan berkata, "Aku baru saja menyatu dengan tubuh asliku belum lama ini, dan sulit bagiku untuk benar-benar mengerahkan kekuatan puncakku di masa lalu. Baru saja, aku hampir terkubur di sini." Apa dua sinar cahaya yang menyerupai meteor itu? Niat membunuh dari dewa leluhur. Martial Mark mengucapkan 4 kata ini. Kelihatannya indah, tetapi amat mengerikan. Dewa leluhur manapun yang menemuinya pasti akan berakhir dalam penyesalan. Itulah niat membunuh paling murni yang terbentuk setelah jatuhnya dewa leluhur yang sangat kuat. Wu Xin mendesah. Dia tahu betul betapa mengerikannya niat membunuh seperti itu. Jika bukan karena tengkorak manusia batu yang menghalangi dua sinar cahaya pada saat kritis, beberapa orang mungkin akan terbunuh di sini. Pikiran membunuh murni dari dewa leluhur terintegrasi dengan asal-usul alam semesta. Mereka tidak memiliki kesadaran independen, tetapi sangat menakutkan.
Mereka dapat menembus orang kuat tingkat dewa leluhur. Mereka tidak kalah kuat dari cahaya pembunuh yang ditemui sebelumnya. Sebuah kota sihir kuno dikelilingi oleh dua pikiran pembunuh dari dewa leluhur. Orang bisa bayangkan betapa berbahayanya di sini. Beberapa di antara mereka tidak punya keinginan untuk menjelajah sama sekali. Jika mereka bertindak gegabah, mereka sama saja mencari kematian mereka sendiri. Namun, yang mengejutkan mereka adalah setelah berjalan puluhan mil, mereka menemukan kota mati di Cakrawala. Namun, tidak ada niat membunuh dari dewa leluhur di sini, hanya kota megah yang berdiri sendiri di sana. Kita telah mencapai kedalaman dunia kematian, ini pasti tempatnya. Sekarang, Xiao Chen semakin yakin bahwa mereka telah memasuki dunia kematian. Itu terlalu mirip dengan kedalaman dunia kematian yang legendaris. Sejauh ini, mereka baru melihat puncak gunung es. Menarik, saya setuju dengan kesimpulan ini. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara yang sangat dingin. Xiao Chen, Bai Qi dan yang lainnya tiba-tiba terkejut. Hanya beberapa mil di depan, sebuah sosok tinggi muncul membelakangi mereka. Tanda seni bela diri itu menatap ke depan, perlahan-lahan memperlihatkan semangat juang yang tinggi, dan berteriak, "Itu kamu benar-benar menemukan tempat ini." Sosok tinggi di bukit itu perlahan berbalik, memperlihatkan wajah aslinya. Rambutnya yang panjang dan kelabu terurai di bahunya, kulitnya yang putih sangat halus, dan matanya yang biru muda sedalam lautan. Dia adalah seorang pria dengan temperamen yang sangat elegan. "Apakah kamu senjata marsial Ancestor?" Pria berambut abu-abu itu menunjukkan senyum elegan dan berkata, "Sangat menarik, kamu sudah memiliki jiwa yang nyata. Kamu adalah dewa leluhur dari dunia lain, Li Huiyu." Si tanda bela diri menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu sangat ambisius, kamu benar-benar menemukan tempat ini." Xiao Chen dan Bai Qi terkejut. Dewa leluhur dari dunia lain menemukan tempat ini. Situasinya sangat serius. Tepatnya, aku adalah inkarnasi pertama Li Huiyu, tetapi kau juga bisa memanggilku Li Huiyu. Saat itu, aku menduga bahwa dewa leluhur di pihakmu memiliki bidak catur tersembunyi, dan ternyata benar. Cahaya abadi, hal seperti itu benar-benar ada. Li Huiyu menatap ujung cakrawala yang jauh dengan ekspresi serius. "Anda mempertaruhkan nyawa Anda untuk datang ke sini hanya untuk mengonfirmasi spekulasi Anda." Ya, mendengar ini, Martial Mark merasa agak lega dan berkata dengan dingin, "Itu jauh lebih mudah. Jika kami menyingkirkanmu, kami akan menyelesaikan semua masalah." Hahaha, Li Huiyu tertawa ke arah langit dan berkata, "Sekalipun kau memiliki jiwa, kau hanyalah senjata. Beraninya kau berbicara tanpa malu-malu." Martial Mark sangat tenang dan berkata, "Kamu hanyalah inkarnasi. Kamu bahkan tidak memiliki jiwa yang nyata, apalagi layak disebut." Pada saat ini, 9 sosok terbang cepat dari depan, dan 9 leluhur setengah yang kuat mendarat dan berbaris di belakang Li Huiyu. "Ada begitu banyak dari kalian di sini." Pupil mata Wu Ziyin tiba-tiba mengecil. "Dulu, keempat dewa leluhur kita menggunakan kekuatan tertinggi mereka untuk membuka jalan menuju tempat paling jahat. Kami tidak pernah menyangka akan terjebak dalam kekacauan waktu dan ruang selama bertahun-tahun. 2 dewa leluhur jatuh selamanya. Kami membayar harga yang sangat mahal sebelum akhirnya menemukan tempat ini," Li Huiyu berkata dengan sedikit penyesalan dalam ketidakpeduliannya. "Jadi ada dewa leluhur lain dari dunia lain di sini juga." Mark of Martial Arts merasakan secara mendalam ketidakcukupan kekuatannya sendiri. "Jangan khawatir, aku bisa menghadapimu sendiri. Dewa leluhur lainnya tidak datang ke sini. Dia menderita luka serius dan sedang tidur untuk memulihkan diri." Li Huiyu berkata sambil mencibir,
Aneh sekali. Di antara kami berempat, hanya aku yang masuk sebagai inkarnasi. Secara relatif, aku memang lebih lemah dari tubuh asli mereka, tetapi akulah satu-satunya yang aman dan sehat. Dia tampak anggun, tetapi dia sangat sombong dan sama sekali tidak menganggap serius tanda bela diri. 4 dewa leluhur. Di belakang, Xiao Chen dan Bai Qi saling memandang. Ini sungguh menakutkan. Untungnya, 2 di antaranya telah menjadi abu. Baiklah, aku akan berurusan denganmu terlebih dahulu, lalu aku akan membunuh orang yang sedang tidur. Itu, Mark of Martial Arts melangkah maju. Pada saat ini, momentumnya terus meningkat, dan dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Semangat juang sang pendekar pun meledak total. Dentang, sebuah cahaya menyambar tubuh Li Huiyu, dan duri-duri logam tajam muncul di permukaan tubuhnya. Ini adalah pakaian perang dewa leluhur berwarna perak berkilau, dan baju zirah landak terpasang di sekujur tubuhnya. Hal ini membuat Xiao Chen diam-diam mengeluh. Dewa alien Babura yang pernah dilihatnya sebelumnya memiliki 8 tombak kuno seperti kaki laba-laba dan ekor kalajengking. Orang di depannya juga aneh, dengan duri besi tajam di sekujur tubuhnya, membuatnya sangat sulit untuk menghadapinya. Setelah melihat ini, tubuh Wu Ziyin bergetar hebat, mengeluarkan suara, dengungan, yang keras, dan sebuah pohon suci muncul di tangannya. Dia menggunakan jiwa senjatanya untuk mengendalikan tubuhnya. Keduanya terhubung, dan ketika jiwa dan senjata digabungkan, kekuatan tempurnya meningkat drastis. Melihat situasi ini, Xiao Chen, Bai Qi, Wu Tian dan Golden Divine Spear juga melihat ke arah 9 semi leluhur yang berseberangan, dan pertempuran akan segera terjadi. Tetapi pada saat ini, salah satu dari 9 semi leluhur dari dunia lain diam-diam menyampaikan pesan kepada Li Huiyu dan melaporkan kejadian penting kepadanya. Apa? Ada yang sampai lebih dulu. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Li Huiyu, dewa leluhur dari dunia lain, berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat bergegas maju. 9,5 leluhur mengikuti dari dekat dan menghilang dalam sekejap mata. Tanda seni bela diri dan Xiao Chen serta yang lain mengejar mereka tanpa henti. Kali ini situasinya sangat serius. Cahaya abadi menyangkut keselamatan masa depan Jiushu dan keempat dunia. Jika dewa leluhur dari dunia lain mendapatkannya terlebih dahulu, akibatnya akan mengerikan. Sepanjang perjalanan, mereka melewati 2 kota sihir kuno yang megah secara berurutan, dan tekanan yang luar biasa membuat semua orang ketakutan. Kota iblis kuno sangat terkonsentrasi. Orang dapat bayangkan bahwa, terlepas dari faktor cahaya abadi, tempat di depan pastilah sangat penting. Tempat ini tidak jauh dari tempat paling jahat, dan mereka segera mencapai tujuan mereka. Tirai cahaya yang kabur itu bagai tirai langit, sepenuhnya menghalangi segala sesuatu yang ada di depan, begitu kaburnya sehingga orang tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Mark of Martial Arts segera berteriak, ini adalah tempat yang paling jahat. Aku bisa merasakan napas cahaya abadi, tepat di depan langit yang berkabut. Xiao Chen dan yang lainnya akhirnya tiba di tempat paling jahat yang sebenarnya. Dewa leluhur dari dunia lain, Li Huiyu, memimpin 9 semi leluhur dan berhenti di depan tirai langit. Tidak jauh dari mereka berdiri sederetan pria kuat. Kedua belah pihak saling berhadapan dan suasananya sangat tegang. Itu, 2 sinar cahaya melesat keluar dari mata Xiao Chen, dan dia menatap orang itu dengan heran. Di sisi lain, pemimpinnya seputih batu giok, dia bagaikan tengkorak. Api meluap dari tengkorak, menutupi seluruh tubuh, berkilau dengan cahaya kristal, dan memancarkan aura dewa leluhur tertinggi. Inilah nenek moyang dunia kematian. Ia adalah makhluk api yang kuat.
Dengan kekuatan yang mencapai tingkat ini, generasi daging dan darah hanya membutuhkan waktu sesaat, tetapi dia tidak melakukannya. Benar-benar kuat, tidak ada perbedaan antara leluhur yang sebenarnya dan dewa leluhur, dan kekuatan mereka sama-sama dahsyat. Di belakangnya berdiri 8 makhluk api, semuanya berbentuk kerangka, 4 di antaranya kerangka putih dan 4 di antaranya kerangka berlian berwarna-warni. Mereka semua telah mencapai alam raja dan dapat terlahir kembali dalam daging dan darah, tetapi seperti raja leluhur di depan, mereka tidak melakukannya. Ketiga pihak bertemu di sini dan menjadi bermusuhan satu sama lain. Tidak ada keraguan B. Bahwa Zujun yang kuat lebih kuat dari Wu Xin dan Li Huiyu. Pada saat ini, di area yang terhalang oleh langit, seberkas cahaya ilahi muncul, begitu cemerlangnya sehingga bahkan langit tidak dapat menutupi pancarannya. Ia membelah langit dan terbang melintasi area itu. Cahaya abadi. Martial Mark memandang dengan heran pada cahaya ilahi yang berangsur-angsur menghilang. Memang di sini, itu hanya seberkas cahaya kecil. Seharusnya ada sumber cahaya abadi yang besar. Li Huiyu, dewa leluhur dunia asing, juga tampak hikmat. Di area yang tertutup langit, selain cahaya abadi, mungkin ada hal lain. Ini adalah penilaian Xiao Chen. Kalian bukan makhluk dari dunia kematian. Suara leluhur yang kuat itu tidak keras, tetapi menggema di langit dan bumi. Bahkan langit di hadapan mereka pun bergetar mendengar perkataannya. Tidak masalah dari mana kita berasal. Bagaimana kalau kita bergabung? Mari kita kumpulkan cahaya abadi bersama-sama. Li Huiyu, dewa leluhur dari dunia lain, tentu saja melihat betapa kuatnya leluhur ini. Tubuh aslinya belum tiba, jadi dia tidak mampu melawan leluhur ini, jadi dia berkata begini. Zujun yang kuat sangat jernih. Dia menunjuk tengkorak itu dan berkata, area ini memang harus dibuka. Itu menghalangi jalan menuju bagian terdalam dari dunia kematian. Namun kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa aku harus bergabung denganmu? Tidak jauh dari situ, Xiao Chen terkejut. Terlepas dari identitasnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bukankah ini bagian terdalam dari benua kematian? Tempat ini, jauh dari itu. Ini hanya area khusus. Leluhur dunia kematian menjawab. Hal ini sangat mengejutkan Xiao Chen. Bagian terdalam dari dunia kematian sebenarnya masih jauh di depan. Tampaknya dia hanya melihat sudut benua kematian di masa lalu.